Nah, apa yang dimaksud dengan deret? Deret itu kita membahas deretnya tak hingga ya. Kalau berhingga mah ya udah jadi hitung manual di jumlah. Ini deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku sebuah barisan. Jadi kemarin itu ada A1, A2, A3. Nah, itu dijumlahkan. Dijumlahkan sampai tak hingga suku. Itu disebut deret. Notasinya bisa seperti ini atau di waktu integral kita udah mengenal notasi sigma. Bisa juga sigma seperti ini. Sukunya nggak harus dari 1 ya. Mau mulainya dari 7 juga nggak masalah. Karena di deret ini nanti yang penting adalah apa karakteristik dari ekornya ini. Kalau yang depannya mah nggak berapa penting. Kenapa nggak berapa penting? Karena nilainya udah berhingga itu. Misalkan 100 suku pertama acak-acakan. Tapi nanti mulai suku ke 101. Nah, kalau masih acak-acakan ya deretnya nanti kacau jumlahnya ya. Kalau ada keteraturan, sebenarnya yang perlu dilihat tuh ekornya. Karena depannya itu ya berhingga suku nggak masalah. Oke, notasinya seperti ini. Nah, bagaimana kita sekarang pengen tahu berapa jumlahnya? Apakah jumlahnya tak berhingga atau min tak hingga atau jumlahnya tidak pasti? Ya. Bisa aja enggak jumlahnya bukan tak hingga, bukan min tak hingga, tapi enggak pasti. Nanti bentar lagi contohnya. Nah, untuk mengamati jumlahnya ini atau nilai deret, itu lucunya ini kan tadinya unsur-unsur barisan, dijumlahkan jadi deret. Jangan ngobrol. Dijumlahkan jadi deret. Nah, kemudian dari deret ini dibikin lagi barisan. Ini barisan S ini. Barisan, kalau ini barisannya A1, A2 dan seterusnya. Ini barisan S. S1 itu ini. S2 itu jumlah 2 suku persama. S3 ini 3 suku persama. Dan seterusnya. Sn berarti N buah suku persama. Nah, S ini barisan ya. Karena S1, S2, S3, S4, nah, dan seterusnya. Nah, barisan S ini disebut barisan jumlah parsial dari deret semula. Kenapa dibikin barisan? Loh, ini awalnya ada barisan A, A1, A2, A3. Dijumlahkan jadi deret. Kok dari deret dibikin lagi barisan baru seperti ini? Karena di barisan kita udah punya rumus-rumus untuk menentukan kekonvergenannya. Kalau deret kan belum punya saat ini. Kalau barisan kemarin udah ada rumusnya banyak. Jadi dibentuk barisan, tapi namanya khusus barisan jumlah parsial. Ya. Nah, sekarang secara intuitif kita bisa lihat ya bahwa deret semula ini itu tak lain adalah S tak hingga, betul? Kan kalau Sn, N suku pertama, S sejuta berarti dijumlahkan A1 sampai A sejuta. Kalau S tak hingga berarti dijumlahkan A1 sampai A tak hingga. Yang tak lain adalah deret semula ya. Jadi kalau mau menentukan kekonvergenan sebuah deret, itu kita akan menghitung S tak hingganya. Tapi tentunya nggak dihitung sebagai bilangan tak hingga ya. Karena tak hingga bukan bilangan real. Caranya ya dihitung barisan S1, S2, S3 dan seterusnya ini konvergen ke berapa. Gitu ya. Jadi dilimitkan ini menuju tak hingga. Kalau limitnya ada, yaitu nilai deretnya. Limit Sn ya, bukan limit An lagi, limit Sn. Sn barisan jumlah parsial. Udah kerasa itu? Kenapa S tak hingga itu sama dengan deret semula? Tuh harus nempel tuh gitu.
S2, 2 suku. S3, 3 suku. S4, 4 suku. S tak hingga, oh berarti semua A1 sampai ujungnya yang nggak diketahui di mana. Dari mana? Jadi kita sampai ke definisi ini. Sebuah deret AN disebut konvergen ke S bila limit SN-nya itu sama dengan S. Ya, ingat limit ini tadi adalah tak lain, limit SN ini adalah penjumlahan kayak gini sampai tak hingga suku atau sama dengan deretnya. Nah, kalau limit SN-nya ada, kita sebut nilainya S, itu adalah nilai deretnya ya. Oke. Nah, menentukan kekonvergenan sebuah deret umumnya sukar. Nanti lihat aja di soalnya, sukar. Sangat berbeda dengan menentukan kekonvergenan barisan. Barisan mah bisa pakai rumus-rumus limit yang kayak fungsi real biasa gitu ya. Kalau deret susah karena ini barisan juga, tapi barisannya kayak gini gitu, jumlahan suku-suku. Nah, kita selanjutnya akan membahas rumus-rumus atau teorema atau dalil, itu sama aja, untuk menguji kekonvergenan sebuah deret. Syukur-syukur kalau bisa mendapatkan limit ini. Kadang-kadang kita hanya bisa nguji, oh limit SN-nya ada gitu. Tapi berapa? Wah, nggak tahu gitu. Tapi dijamin ada gitu. Kadang-kadang lebih bagus limit SN-nya, oh ketemu angka, yaitu nilai deretnya. Nah, kita akan lihat berbagai macam tipe deret dengan alat ujinya ya. Tuh ke belakang tuh panjang. Seperti itu. Nah, yang pertama dulu yang udah dikenal di SMA, harusnya udah. Itu namanya deret geometri. Bentuknya seperti ini. Suku pertamanya konstanta. Ya, kalau 0 A-nya, ini ya 0 semua, nggak ada artinya. Ya. Sekarang kita lihat A, suku ke satu. Suku keduanya ini A kali R. Suku ketiganya A kali R kuadrat, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat deret ini, suku berikutnya dibagi suku sebelumnya, itu selalu sama dengan R. Ya. R, bukan L ya. R. Ini suku ketiga bagi suku kedua R. Suku keempat bagi suku ketiga R. Suku kelima bagi suku keempat juga R. Jadi harus konstan. Suku ke N plus 1 dibagi suku ke N, itu harus R. Atau dalam notasi sigma seperti ini ya. Oke. Ini indeksnya bisa aja mulainya dari 2 juga boleh. K sama dengan 2 tak hingga AR pangkat. Di sininya menjadi K-2 gitu ya. K-nya indeksnya bisa diatur-atur. Nanti ini menyesuaikan aja. Nah, deret geometri dulu yang paling elementer itu. Konvergen jika pengalinya ini namanya pengali atau rasio. Nilai pengalinya di antara min 1, 1 atau mutlaknya kecil dari 1. Dan nilainya adalah sebesar ini. Suku pertama dibagi 1 min R. Mau dilihat buktinya atau enggak? Oke, kita lihat kenapa gitu dia konvergen. Oke, yang ini kita lihat buktinya sebentar, gampang. Kita lihat deret geometri ini. Kemudian kita tulis jumlah parsialnya, barisan jumlah parsialnya. Kenapa kita ngitung SN? Kan tadi deret itu baru punya alat ujinya ini. Konvergen bila limit SN-nya ada. Jadi kita hitung limit SN-nya itu nilai deretnya kalau ada dan berhingga.
Oke, SN-nya ini. Nah, sekarang saya mau ngitung limit SN. Kalau bentuknya gini nggak akan bisa ngitung limit SN. Diakalin dulu dikit. Oh ya, dibagi beberapa kasus. Kalau R-nya 1, A-nya nggak 0 ya. Kalau A-nya 0 mah udah selesai dari awal juga 0 aja gitu. Untuk R-nya 1, dia menjadi A tambah A tambah A tambah A tambah A sama NA. Kalau N mendekati tak hingga ini divergen ya. Kalau ini limit SN-nya, kalau N mendekati tak hingga, ini tak hingga, ini A kali tak hingga, ya tergantung. Kalau A-nya negatif jadi min tak hingga, kalau A-nya positif jadi plus tak hingga, tapi divergen limit SN-nya. Kalau nggak min tak hingga, plus tak hingga, tergantung nilai A. Oke, kalau R-nya min 1 saya bagi. Kenapa ini? A min A tambah A min A gitu. Bukannya 0? Hah? Bisa 0, bisa A ya. Berarti nggak menuju satu nilai kan? Limitnya ini, limit SN-nya tidak menuju satu nilai. Karena nilainya berarti A, kemudian 0, A kurang A. Kemudian ditambah A lagi, jadi A, 0, A, 0, A, 0, barisan SN-nya. Nggak menuju satu harga, divergen. Nah, sekarang kalau R-nya bukan 1. Bukan juga min 1 ya. Kita lihat. R kali SN ini. Tadi SN-nya ini. Ingat SN itu barisan ya. Barisan cuma yang sukunya makin panjang. Gitu ya. R kali SN ini kedua ruas saya kalikan R. Menjadi ini. Kemudian bintang 2 dikurangi bintang 1. Ruas kirinya. Ya. Oh, saya bintang 1 kurangi bintang 2. Boleh sama aja. Bintang 1 kurangi bintang 2. Ruas kirinya. SN dikurangi RSN. Bintang 1 dikurangi bintang 2. Jadi hasilnya ini. Ini dikurangi ini habis. Ini dikurangi ini habis. Tinggal yang A. Nanti ini hilang dengan suku yang di sini. Tinggal yang terakhir aja. Begitu. SN-nya kita keluarkan. Nah, kita kan tadi dari awal mau menghitung limit SN. Hitungnya dari sini. Jangan dari sini. Karena ini mah makin besar N-nya makin panjang gitu kan. Kalau ini enggak. N-nya berapapun sukunya segini-segini aja. Hitung limit. Untuk R besar 1, limit ini tidak ada. Itu yang saya tadi lihatkan di sini, di depan. Yang kemarin kita bahas. Mana tadi? Ini ya. Dia hanya konvergen untuk R di antara min 1, 1 lah gitu. Balik lagi ke deret geometri semula. Jadi sebenarnya untuk R mutlak R besar 1 kita nggak usah lihat. Dia akan konvergen kalau mutlak R-nya kecil 1. Dimana limit ini, limit dari N-nya menuju tak hingga. Jadi yang perlu dilimitkan hanya ini. N menuju tak hingga, kalau R-nya di antara min 1, 1, ujungnya nggak masuk ya. Maka limit ininya 0 ya. 0, tinggallah hasilnya A dibagi 1 min R. Oke, jadi nah itu teh di ujian harus satu-satu apa ujinya.
Kalau ada deret geometri, lihat R-nya. R-nya mutlaknya kurang dari 1. Udah langsung kita jawab. Deret geometri dengan mutlak R kurang 1 konvergen. Nilainya A dibagi 1 min R. Gitu ya. Udah pakai kacamata lebih cakep kamu. Hah? Oke, lanjut. Ini saya tutup. Kita udah punya sekarang deret khusus, deret geometri dengan nilai sekian. Nah, contohnya gampang aja. Saya buka dari sini aja. Nggak saya tulis lagi ya. Ini deret geometri pasti kalau topiknya itu. Kalau di ujian ada deret, kalian ya harus periksa dulu. Karena nanti macam-macam deretnya. Ini deret geometri, R-nya berapa pengalinya? Sepertiga ya. Ini lihat, ini kali sepertiga jadi ini. Kalikan sepertiga lagi jadi ini. Kalikan sepertiga ini. Jadi dia tak lain adalah deret geometri. Suku pertamanya ini. Pengalinya atau R-nya sepertiga. Udah langsung dia konvergen dengan nilai A per 1 min R. A per 1 min R. Gampang. Nanti di ujian tapi keluar salah lagi. Oke, begitu ya. Deret pertama. Tapi intinya menguji kekonvergenan deret itu limit Sn ya. Cuma untuk deret geometri limit Sn-nya itu sama dengan ini gitu. Dengan syarat pengalinya di antara min 1, 1. Yang kedua, ini ada sifat juga. Jika sebuah deret konvergen, ya, maka limit sukunya 0. Percaya aja ya. Buktinya susah, jadi saya nggak tempelin di situ. Jadi kalau saya sekarang suruh buktiin, mikir dulu mungkin setengah jam saya. Dan udah gitu, nggak bisa juga. Gitu ya. Harus pakai definisinya, membuktikan deret ini konvergen. Nah. Oke, yang penting diingat, kalau konvergen, pasti sukunya menuju 0. Coba saya mau ilustrasikan di sini ya. Deret ini. Sorry, salah. Saya tulis ulang teoremanya di sini. Supaya ingat ini tadi pelan-pelan gini teh. Kalau sekarang mah kalian, kan barusan gitu. Tapi nanti di ujian lupa lagi. Ini ya. Kita lihat ini. Tapi ini catatannya nggak usah dikasih ya. Ini cuma coret-coret. Nggak rapi. Jadi nanti di videonya aja ada kerekam. Ini, coba lihat deret ini. 1 ditambah setengah, tambah sepertiga, tambah 1/4, tambah 1/5. Suku ke N berarti tambah 1 per N ya. Tapi deretnya nggak berhenti. Kalau Sn-nya sebanyak N suku. Kalau deretnya sebanyak tak hingga suku. Wah, capek kalau ditulis terus. Menilik dari aturan ini, maka ini konvergen divergen. Hah? Kenapa? Hati-hati ya. Ini lihat sukunya, ini A1-nya, ini A2-nya, ini A yang ke N, AN plus 1, AN plus 2, dan seterusnya gitu ya. Itu sukunya menuju 0 nggak? Iya, ini menuju 0 ya. Tapi hati-hati, kalau limit sukunya 0, belum tentu konvergen, jangan dibalik. Kalau konvergen, sukunya pasti menuju 0. Kalau sukunya menuju 0, nggak tahu kita ya. Jadi di sini limit N menuju tak hingga dari AN itu memang 0. Tapi
deret tersebut belum tentu konvergen. Jadi jangan dibalik. Kalau konvergen, suku-sukunya itu pasti menuju 0. Kalau suku-sukunya menuju 0, nggak tahu ya. Jika P, maka Q. Jika Q, nggak tahu si P ini gitu ya. Yang benar ini kontrapositifnya. Ini. Jika P, maka Q gitu kan. Jika tidak Q, pasti tidak P. Jika limit N mendekati tak hingga AN tidak 0, tidak Q itu, maka tidak P. Divergen ya, atau tidak konvergen. Itu. Oke. Jangan kebalik-balik ya, karena ini beberapa soal yang tipe ini nanti suka muncul pendek sekali itu ya, malah salah itu kalian. Soal yang gampang. Jika konvergen, pasti sukunya 0. Kalau sukunya nggak 0, limit sukunya maksudnya ini nggak 0, pasti divergen. Kalau dapatnya sukunya ini menuju 0, nggak tahu. Karena kayak ini nanti akan kita lihat, akan kita buktikan dia divergen. Kelihatannya jumlahnya berhingga ya. Ini kan mengecil terus, ternyata enggak. Ini jumlahnya jadi tak hingga ini, nanti sebentar dibuktikan. Lain dengan ini. Nah, yang ini mah konvergen, nanti bisa ditunjukkan juga ya. Saat ini belum bisa. Ini dua deret ini sukunya menuju 0, nggak tahu. Nanti belakangan bisa dibuktikan ternyata ini divergen, yang ini mah konvergen. Jadi kalau sukunya menuju 0, tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Kalau sukunya enggak 0, divergen. Oke ya, kita lihat. Jika sukunya enggak 0, divergen. Oke, rumus ini enggak kita buktikan, kita pakai aja. Gampang nih, soalnya juga gampang. Saya buka aja. Ini sukunya nih ya. N-nya 1 ini A1, N-nya 2 ini A2, N-nya 3 dia jadi A3 dan seterusnya. Kalau N menuju tak hingga, ininya aja menuju berapa? Limit AN-nya. Menuju setengah ya, dibagi pangkat tertinggi. Jadi jangan keliru SN dengan AN. Kalau AN itu ininya aja, satu-satu suku. Kalau SN, S1 satu suku, S2 2 suku dijumlahkan, S3 3 suku, jadi makin panjang. Nah, rumus umum deret itu ininya aja, AN-nya ini. Kita lihat rumus limit AN-nya. Oke, hati-hati jangan pakai L'Hopital ya. Kalau mau L'Hopital harus diubah ke dalam X dulu. Tapi ini kita pakai bagi aja pangkat tertinggi. Oke, ini limitnya, ini 0 ya. Jadi setengah. Nah, limit sukunya tidak 0. Maka divergen. Begitu. Oke. Nah, deret harmonik yang tadi udah dibahas. Ini. Namanya bagus, tapi dia divergen nanti. Oke ya. Ini deret harmonik ini sukunya adalah 1/n AN-nya. Limitnya 0. Jadi kalau limit sukunya 0, tidak bisa menyimpulkan. Ya. Awas kalau kita lihat ini ya.
Kan agak aneh, rasa-rasanya kalau ngikuti perasaan kan ini akan berhingga gitu ya. Dijumlahkan dengan bilangan yang makin makin kecil, harusnya ini nggak akan lebih dari 1000 kan? Masa sih bisa lebih dari 1000? Ternyata bisa lebih dari 1000 asal sukunya cukup panjang. Bahkan bisa lebih dari 1.000.000.000 ini jumlahannya. Bahkan menuju tak hingga ini nanti nilainya. Kita lihat buktinya. Kelas sipil mah pakai bukti ya. Saya kembali kalau mau menguji kekonvergen dan deret, alatnya adalah limit SN ya. Limit SN-nya berapa itu? Khusus deret geometri, limit SN-nya udah ada rumusnya, A per 1 min R. Jadi kita harus ngitung ini. Kalau ini ada dan berhingga, ya konvergen. SN tadi adalah jumlah sebanyak N suku pertama. Nah, agak tricky nih. SN-nya sekarang dipecah-pecah gini. Ini 1/3 tambahin 1/4 yang suku berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi berarti 1/5 sampai 1/8. Mana kepikir ya diginiin, ya udah biarin aja. Kemudian suku ke-9 dijumlahkan sampai suku ke-16. Suku ke-17 sampai suku ke-32. Yang belakang tentunya nggak bisa ngepas, biarin aja sisanya yang belakang. Kalau N-nya sukunya hanya 37 gitu, S37, ya yang ini nanti 1/17 sampai 1/32, yang belakangnya hanya 1/33 sampai 1/37. Yang belakang nggak bisa ngepas. Kemudian ini mau saya bandingkan dengan deret ini. Sorry, saya tulis dulu ini. 1 ditambah 1/2 ditambah ini 1/4 ditambah 1/4. Bukan sama ya ini. Ini 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Yang ini 1/16 ditambah titik-titik tambah 1/16. Dan seterusnya gitu ya. Gede yang mana? Atas sama bawah? Hah? Yang atas. Yang atas. Ini 1/4-nya sama. Yang ini kan nama ini gedean yang atas kan? Ini 1/8-nya sama. Yang lainnya gedean yang atas kan? Jadi yang atas lebih besar dari yang bawah. Nah ini hasilnya setengah kan? Ini hasilnya setengah. Ini hasilnya setengah. Kan 16 suku nih. 8 suku ya. Setengah. Jadi di si ini lebih besar dari yang bawah. Yang bawah tuh 1 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, terus kecuali ujungnya yang nggak ngepas. Beberapa suku terakhir nggak ngepas. Ya. Oke, jadi tadi ini 8 semua, ini 16 semua. Oke. Lanjut. Bentar, saya lupa disederhanakan dulu nggak? Oh ya, benar disederhanakan dulu. Terus ngapain ya? Lupa. Nah, dilimitkan sekarang. Limit SN, lihat, SN lebih besar dari yang bawah. Maka limit SN lebih besar atau sama dengan limit yang bawah. Ingat kalau lebih besar, dilimitkan bisa sama ya. Ini berapa? Yang depannya mah cuma 1, tapi ini setengah terus sampai tak hingga. Jadi kalau dilihat ekornya ini adalah deret geometri dengan pengali 1 kan? Setengah pengalinya 1. Ya, ini pengalinya 1 divergen ya. Atau setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah, ya divergen menuju tak hingga.
Nah, limit SN yang mau kita hitung dari awal itu lebih besar sama dengan tak hingga. Ya pasti ini juga tak hingga kan? Nah, gitu. Jadi divergen. Ini nanti dijadikan alat juga untuk mengerjakan soal. Diingat-ingat. Deret harmonik namanya bagus, harmonik gitu. Tapi dia divergen. Oke, deret mah aneh-aneh. Nanti di belakang ada yang gini. Sukunya plus min plus min. Tambah lagi 1/5, min lagi 1/6. Jadi kayak harmonik, tapi ganti-ganti tandanya. Apakah konvergen atau enggak? Nanti kita lihat di belakang ya. Lanjut lagi. Jadi buktinya lupa nggak apa-apa. Yang perlu diingat, deret harmonik isinya ini dan dia divergen ke tak hingga. Lagi terpisah ini. Sekarang ini deret teleskopik atau deret kolaps atau deret pingsan gitu ya. Kenapa dinamakan pingsan? Karena deretnya bentuknya kayak gini. Kita lihat yang ini dengan ini habis, ini dengan ini habis. Tinggal nanti seolah suku pertama dengan suku yang paling ujung. Paling ujung tuh tak hingga ya. Suku tak hingga. Tapi kita ngelihatnya ke SN lagi. Oke, ini atau bentuk dalam sigmanya gini. Kenapa pingsan? Karena ini habis gitu ya. Tinggal yang pertama dengan yang paling ujung. Ngelihatnya gimana yang paling ujung? Tak hingga kita nggak bisa lihat. Lihatnya ke SN lagi. Kalau diambil N suku, gitu ya. Di sini 3 suku gitu, S3 ini 3 suku. Kita lihat hasilnya tinggal suku ini dikurangi yang ini. Diambil 3 suku, 1/A1 dikurangi 1/A4 gitu ya. Oke, ini nggak ada rumus khusus. Ya nanti dihitung limit SN-nya. Nah, yang susahnya di ujian dikasih deretnya kayak gini. Coba kita periksa dia. Kalau dimasukkan langsung nggak kelihatan teleskopik ini. Ya, coba kita lihat. Kok ke sini? Nah, ini ya. Ini saya sekarang pakai OneNote lagi yang kuno. Yang kuno nggak dimatiin sama si Windows. Yang OneNote Windows 10 dimatiin, nggak bisa dipakai. Dia lupa matiin yang kuno. Tapi lebih nggak enak ini sedikit. Ini kalau kita lihat suku-sukunya 1 per K-nya 1. 3 kali 4. Suku keduanya 1 per 4 kali 5. 1 per 5 kali 6. Nggak kelihatan teleskopik. Mana yang dicoret? Gitu ya. Nggak terlihat teleskopik. Jadi susahnya gitu. Di ujian dikasih kayak gini ya. Deret geometri. Bukan. Pakai uji suku ke N. Limit AN. Di sini AK ya. Limit AK-nya 0. Kalau limit sukunya 0 nggak bisa nyimpulkan. Nah, ternyata harus dimodif dulu gitu ya. Dipecah kayak teknik integrasi. Ini dipecah dulu gini. Cari A dan B-nya. Samakan penyebut. Sehingga penyebut udah sama. Pembilang sama dengan pembilang di kanan. Masukkan aja K. Kalau mencari A dan B-nya, K-nya boleh memasukkan negatif juga ya. Meskipun di deret ini K-nya mulai 1, tapi kalau untuk mencari AB-nya mah boleh berapa aja K-nya. K-nya masukkan min 2. K-nya min 2 ini jadi 0. Ini jadi A. A-nya ketemu ini. Kalau dihitung B-nya sekian. Sehingga deret semula saya ganti menjadi ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masukkan satu-satu. Coba.
K-nya 1. Ini menjadi 1/3 min 1/4. K-nya 2. 1/4 min 1/5. K-nya 3 ini dan seterusnya. Ingat, saya ngitung SN. Kalau SN hanya sampai K-nya N. K-nya N. K-nya N itu 1/N tambah 2 dikurangi 1/N tambah 3. Ya. Jadi bedakan deretnya dengan SN-nya. Kalau SN itu hanya sampai N suku. Dan kalau sampai N suku kita bisa mengolahnya lebih enak gitu ya. Kalau sampai tak hingga kan nggak kebayang yang awal. Nah ini kolaps kan. Kan bisa dicoretin. Coret, 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 coret. Ini coret, tinggal deretnya pingsan. Tinggal ujung ini dan ujung ini. Gitu. Dan kembali nilai deret dari awal adalah limit SN. Limit SN berapa ini? Limit N menuju tak hingga dari SN berapa? Ini mah konstanta, ini N menuju tak hingga menuju berapa? 0. Jadi limit SN-nya 1/3. Itulah nilai deretnya. Gitu. Termasuk susah loh ini, kalau udah dibuka sih gampang. Tapi bahwa ini dipecah dulu, ternyata jadi deret kolaps gitu ya, teleskopik. Nah, gitu. Di ujian itu kan awalnya aja kadang-kadang yang susah. Coba dikasih petunjuk. Dipecah jadi ini gitu. Gampang bawahnya. Oke, kalau udah saya tutup ini. Kemudian sifat-sifat deret secara umum. Kalau ada 2 deret yang konvergen, kita jumlahkan, ya tetap konvergen. Kita kurangkan juga konvergen. Kemudian kalau kita kalikan dengan konstanta, sukunya, konstantanya bisa keluar dan tetap konvergen. Kalau deret yang konvergen. Kalau yang divergen, deret yang divergen, kita kalikan konstanta yang bukan 0. Kalau kali 0 mah ya udah jadi konvergen, dia jadi 0. Dikalikan konstanta yang enggak 0, divergen juga. Jadi yang konvergen dikalikan konstanta, konvergen. Yang divergen dikalikan konstanta, ya tetap divergen. Jumlah 2 yang konvergen tetap konvergen. Pengurangan deret yang konvergen tetap konvergen. Nggak dihafal ya udah masuk akal tuh ya. Nah sekarang coba perhatikan ini. Biasanya nggak keluar di soal tapi harus dipahami. Deret ini. 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 dan seterusnya ya. Min plus gitu aja tulis. Jadi di sini A1-nya sama dengan 1 ditambah A2-nya sama dengan min 1, A3-nya sama dengan 1 lagi, A4-nya sama dengan min 1 gitu ya. Atau secara umum AN-nya apa sih? Kalau plus min pasti min 1 pangkat. Enggak, karena A1-nya positif. Jadi N plus 1 ya. Atau N min 1 juga boleh. Jadi kalau N-nya 1, ini min 1 pangkat 2 gitu ya. Jadi ini oke. Kemudian deret ini saya kelompokkan gini. Sama aja kan? Gitu ya. Dua-dua dikelompokkan. Konvergen, divergen? Hah? Enggak dong. Menuju berapa?
nol, konvergen. Dia mah gen aja nanti lain kali. Gen gitu, pasti betul. Tapi saya kelompokkan lagi. Gini. Ya. Sebentar, penghapusnya dulu. Satu sendiri, baru kelompokkan yang kedua sama ketiga. Kelompokkan lagi yang ini. Min 1 tambah 1. Ditambah min 1 tambah 1. Seterusnya. Ini konvergen ke berapa? Ke 1 ya. Betul? Padahal ini sama gitu ya. Jadi kalau kita punya uang logam di kantong yang banyak, kita atur-atur jumlahnya bisa jadi beda ya. Ini kan diatur-atur yang sama, diatur-atur. Nah, kalau jumlahnya berhingga, kita punya koin 1000 koin, diputar-putar gimana juga ngejumlahnya ya segitu-segitu aja nilainya. Tapi kalau sampai tak hingga, kalau kita atur-atur bisa berbeda itu nilainya ya. Nah, jadi kalau ini berarti dia nggak menuju satu nilai, dia divergen. Jadi kalau sebuah deret belum tahu konvergen atau divergen, tidak boleh diatur-atur, nggak boleh dikelompokkan. Ya, ini kesimpulannya, sebuah deret yang kekonvergenannya belum diketahui ya, yang kekonvergenannya belum tahu, itu tidak boleh dikelompokkan. Ya. Oke. Karena kalau dikelompokkan, ngelompokkannya gini, konvergen ke 0. Ngelompokkannya gini, konvergen ke 1. Jadi nggak jelas gitu. Oke. Tuh, 1. Ini di sini. Ini. Udah ceritanya. Oh ya. Balik lagi ke sini. Saya lupa. Tadi suku ke N-nya ini kan ya, AN-nya. Kemudian deret ini kenapa divergen tadi? Kalau diginikan menuju 0, kalau diginikan menuju 1. Kita lihat limit AN-nya berapa di sini? Ini di sini. Limit N menuju tak hingga dari sukunya bukan deretnya. Kita lihat. Nggak menuju satu nilai kan? Kalau nggak min 1, 1. Menjadi apa? 1 kalau N-nya apa? Ganjil. Min 1 kalau N-nya genap. Sedangkan limit tuh kalau ada harus menuju satu nilai. Jadi yang jelas aja limit N mendekati tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 bukan 0. Sebuah deret kalau sukunya menuju 0, maka dia apa? Konvergen, divergen. Kalau sebuah deret limit AN-nya 0, maka deret itu tuh udah lupa lagi. Padahal masih banyak sekali di belakang. Kalau sukunya menuju 0, maka deretnya gimana? Tidak bisa disimpulkan. Tapi kalau sukunya tidak 0, pasti divergen. Ya. Nah, saya ulang-ulang itu karena suka keluar. Ini sukunya bukan 0.
Bahkan tidak ada ini limit AN-nya. Karena nggak menuju satu nilai. Bukan 0. Jadi deret ini tuh divergen. Ya. Oke. Balik lagi ke sini. Ada yang mau disampaikan di sini. Gini. Ini udah dari pengelompokan. Nah, yang pentingnya sebuah deret yang belum tahu kekonvergenannya gak boleh dikelompok-kelompokkan. Nanti bisa jadi konvergen dia, padahal mungkin gak benar. Nah, tapi kalau kita punya deret yang udah tahu konvergen, dikelompok-kelompokkan boleh. Tapi biasanya kan mau diuji kekonvergenannya, jadi kurang berguna ini. Gitu ya. Kalau konvergen boleh dikelompok-kelompokkan. Mau 2, kemudian yang ini sukunya 3, yang ini sukunya 4 gitu, yang ini sukunya 2 lagi. 2 suku dikelompokkan, dikurung. Kalau konvergen boleh. Kalau belum tahu konvergen atau enggaknya, nggak boleh. Bisa berubah kayak ini. Lebih lanjut lagi, meskipun deret yang konvergen, sehingga sukunya boleh dikelompok-kelompokkan, dia nggak akan berubah jumlahnya. Tapi nggak boleh ditukar suku, tukar tempat. Boleh dikelompokkan, tapi tidak boleh diubah urutan sukunya. Ya. Kalau diubah urutan sukunya, bisa jadi aneh lagi. Ya. Aduh, banyak pisan lupa ya. Ngomongnya asal muter. Oke, lanjut. Nggak kerekam yang terakhir. Biarin aja. Nah, jadi di depan kita udah membahas yang pertama, deret geometri. Itu limit SN-nya, nilai deretnya adalah A/1 min R. Dengan syarat mutlak R-nya kurang dari 1. Kemudian ada deret teleskopik, harus disusun SN-nya, kemudian dilimitkan SN-nya. Kemudian ada uji kalau limit AN, limit suku deret tidak 0, dia pasti divergen. Kalau limit AN 0, nggak bisa nyimpulkan. Kemudian deret yang belum tahu konvergenannya nggak boleh dikelompokkan. Baru sedikit tuh. Kita baru sedikit. Baru sebesar epsilon. Ini banyak. Nah, di sini. Nah, berikutnya kita akan melihat deret yang suku-sukunya positif. Ya. Atau paling tidak 0 gitu ya. Yang nggak negatif sebenarnya lebih tepat. Kenapa? Karena kalau diberikan deret sembarang, alat ujinya udah kehabisan yang tadi aja tuh. Yang di depan itu mau deretnya positif, mau deretnya campur-campur, mau negatif, berlaku ujinya. Nah, sekarang mau lihat alat-alat uji lain untuk deret positif. Karena kalau deretnya positif, alat ujinya banyak lagi. Memudahkan lagi untuk diuji. Tapi membuat sukar mahasiswa untuk belajar. Karena makin banyak. Ya. Oke, deret positif dulu. Sebuah deret itu disebut deret positif kalau sukunya tidak negatif. Boleh 0. Jadi misal 1 tambah 0 tambah 1/5 minus, nggak boleh minus. Tambah 1/7 tambah 1/9 tambah 0. Boleh itu deret positif. Pokoknya nggak ada suku yang negatifnya. Dan yang penting sebenarnya ekornya. Sebenarnya nanti pembahasannya, ini deretnya nggak teratur. 1 min 2 min 1/7 tambah 1/8 min 1/10. Tapi mulai suatu suku, dia positif semua. Boleh ada nolnya. Nah, itu termasuk deret positif juga ya. Jadi deret positif itu yang penting ekornya. Deret itu sifatnya ditentukan ekornya. Depannya mah berhingga suku ya
di jumlah biasa aja gitu ya, manual. Oke, yang pertama dulu, yang namanya uji jumlah terbatas. Saya akan ilustrasikannya, nggak bukti formal, tapi supaya terasa sama kalian. Kalau perasaannya belum mati. Kalau nggak kerasa, berarti perasaan kalian udah mati. Ini tuh OneNote yang baru ini, nggak bisa scroll ke bawah, harus dikasih dulu enter-enter. Tuh, baru bisa di enter-enter. Kalau pakai Word, ngeheng kemarin. Sebentar, terlalu bawah, hilang. Ini uji jumlah terbatas. Gini. Saya hanya ilustrasikan aja ya. Gini. Misal sigma n sama dengan 1 tak hingga itu deret positif. Artinya tadi, tulis ulang, AN-nya lebih besar sama dengan 0. Boleh depannya ada yang negatif, tapi mulai suatu batas tertentu, ekornya harus nggak boleh ada yang negatif lagi. Itu masih berlaku sifatnya. Sekarang saya lihat S1. Kemudian S2 itu kan sama dengan A1 tambah A2. S3 ini sama dengan apa? Doktor S3 tuh ya. Enggak, kita nggak pakai doktor, pakai ini. Barisannya, ini barisannya. S1, S2, S3 itu barisan jumlah parsial namanya. Sn sama dengan A1 sampai AN. Sn plus 1 masih ada terus ya. Terus gitu. Nah, S1 sama S2 besar mana? Hah? Besar S2? Hah? Pasti besar atau sama dengan S2 ya. Karena A2-nya bisa 0. Kita lihat bahwa S1 lebih kecil sama dengan S2. Betul? S2? Betul? Karena ini sukunya nggak ada yang negatif. Jadi makin panjang akan makin besar. Atau secara umum, Sn akan lebih kecil dari Sn tambah 1. Ya? Paham? Karena ini sukunya positif yang dijumlahkan, makin panjang ya makin gede nilainya. Jadi, barisan, namanya barisan jumlah parsial. Jumlah parsial, yang sebenarnya barisan gitu ya. Sn monoton naik, betul? Barisan monoton naik. Nah, bila belum tentu, tergantung deretnya. Bila Sn terbatas di atas, M itu batas atasnya. Kalau si Sn ini terbatas di atas, nggak usah pakai mutlak, ngapain, udah positif semua. Ini sama aja dengan mengatakan Sn terbatas di atas. Ya. Maka menurut barisan yang kemarin, kalau ada barisan yang monoton naik, tapi terbatas di atas, nggak pernah nabrak sebuah bilangan, dia konvergen. Maka limit n menuju tak hingga Sn ada. Jadi ini kan nilai deret. Jadi deret konvergen. Nah, itu namanya uji jumlah terbatas.
Kalau SN-nya terbatas di atas, pasti konvergen. Bahwa SN-nya monoton naik, udah nggak perlu ditunjukkan lagi karena udah pasti ini. Kalau barisan positif, SN-nya pasti monoton naik. Nah, tapi belum tentu monoton naik tuh, SN-nya belum tentu terbatas di atas. Contohnya gini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah titik-titik tambah N plus 1 tambah titik-titik. Ini kan barisannya jumlah parsialnya 1, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 10. SN-nya monoton naik. Tapi SN-nya tidak terbatas di atas. Ya, nggak tahu. Tapi yang kita punya kalau SN-nya terbatas di atas, maka konvergen. Banyak teorinya ya. Makanya susah bab ini. Nanti bab berikutnya lebih gampang. Jadi kalau bab ini kalian mahir, kemungkinan selanjutnya lancar. Kalau bab ini macet, masih mungkin yang berikutnya mah lancar. Oke ya. Oke, kita lihat. Ini jumlah terbatas. Jadi kalau ada deret positif, dia akan konvergen bila SN-nya terbatas. Contoh ini. Tunjukkan. Bukan pakai telunjuk gitu ya. Nah, ini kalau kalian uji pakai deret geometri, bukan deret geometri. Pakai uji deret kolaps, nggak bisa, mana yang dicoretin. Pakai uji suku ke N, coba. Limit N menuju tak hingga dari AN-nya apa di sini? 1 per N faktorial ya. 0 kan? Ini menuju tak hingga bukan 4. 1 N aja 0, apalagi 1 N faktorial. Limit AN-nya 0, jadi deretnya nggak tahu. Hah? Guyur ya. Lupa aja. Tadi juga udah dijawab gitu deh. Guyur dulu karena Oke, limit AN-nya 0. Nggak bisa nyimpulkan. Jadi pakai uji-uji yang di depan nggak bisa ini. Ya. Deret kolaps bukan, geometri bukan. Mau ngitung limit SN-nya susah ini gimana. Nah, pakai uji jumlah terbatas. Uji jumlah terbatas itu tadi kita lihat lagi kan, lupa kan? Jumlah terbatas itu kalau SN-nya terbatas di atas, nggak usah nunjukin lagi monoton naik, karena kalau deret positif SN-nya pasti monoton naik. Kalau asal SN-nya terbatas di atas, artinya ada batas atasnya, nggak pernah melewati sebuah bilangan, itu harus disebut bilangannya berapa. Dia konvergen. Jadi kita rumuskan SN-nya. Kemudian tunjukkan dia kecil dari sebuah bilangan. Lulus ya susah ya. Nggak bisa langsung ya. Nggak bisa langsung, susah soal ini. Akan diperlihatkan dulu ini. Karena alatnya nanti dibawa ke deret geometri. Dibandingkan dengan deret geometri. Akan diperlihatkan 1 per N faktorial kecil dari ini. Kita perlihatkan. 1 per N faktorial itu adalah ini ya. Kita bandingkan dengan 1/2, 1/2, 1/2 gitu ya. Jumlah sukunya sama, tapi ini 1/2 semua. Berarti yang kiri lebih kecil, karena penyebutnya lebih besar. Nah, ini ada N suku. Yang ini berarti 2-nya hanya sebanyak N-1 suku ya. Karena suku pertamanya 1. Jadi ini saya tulis sebagai 1/2 N-1. Nah, sekarang
tulis lagi SN-nya. SN itu jumlah sebanyak N suku. Yang ini pakai hubungan ini tadi yang udah dibuktikan. Ini kecil dari 1 per 2 pangkat berapa? Halo, hujan? Biar aja. Nah, 1 per 1 faktorial lebih kecil dari 1 per 2 pangkat 0 ya. 1 per 2 faktorial lebih kecil dari 1 per 2 pangkat 1. Dan seterusnya. Ini kecil dari ini kecil dari ini, dan seterusnya. Dilimitkan N-nya menuju tak hingga. Kenapa dilimitkan? Kan nilai deret tuh limit Sn. Ya. Belum. Enggak dilimitkan. Karena tadi, sorry, saya salah. Cukup ditunjukkan ini terbatas. Jadi, nggak perlu dilimitkan. Ini dibanding yang bawah, gedean yang bawah gitu ya. Kalau ini kan hanya sebanyak N suku, saya perpanjang. Berarti yang bawah kan lebih besar dari yang ini ya. Karena ada tambahan suku ini. Kenapa diperpanjang ini? Supaya ini jadi deret geometri ini. Ini deret geometri dengan pengali setengah. Nilainya berapa? Ini A per 1 min R. Ini 1 per 1 min setengah. Jadi 2. Nah, kita lihat SN-nya. SN itu deret yang semula tadi. Selalu lebih kecil sama dengan 2. Mampus dah gitu ya. Jadi SN-nya terbatas. Batas atasnya 2. Boleh yang lain juga. Lebih kecil 3 udah betul. Kalau udah ketemu 1, batas atas tuh ya yang lebih besar semua berlaku. SN lebih kecil 3, SN lebih kecil dari 7,5. SN lebih kecil dari 8,5. Tapi nggak boleh ngarang di sini. Jelas SN lebih kecil dari 10. Itu nggak boleh. Harus ditunjukkan. Nah, deretnya positif, terbatas di atas. Dia konvergen. Aduh, gitu banyak pisannya. Baru separohnya juga belum. Ini teh. Kalau nggak latihan, gimana mau ingat gitu ya. Oke. Sudah? Oke. Tutup. Lanjut lagi. Yang tadi namanya uji jumlah terbatas. SN-nya terbatas di atas. Hanya boleh dipakai kalau deretnya deret positif. Kalau deretnya bukan deret positif, nggak boleh. Uji berikutnya untuk deret positif. Itu gini. Diberikan deret AN. Tentunya AN-nya ada rumusannya kayak gini. Tadi 1 per N faktorial atau apa itu ya. Sekarang rumus umum AN-nya ini. Nah, dari sini kita ganti N-nya dengan X. Supaya jadi fungsi dengan daerah definisi bilangan real. Sebenarnya nggak harus real. X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Itu karena deretnya juga dari 1. X-nya lebih besar sama dengan 1. Setelah itu berapa nih uji ini? Harus ditunjukkan dulu F-nya itu continue. Harus ditunjukkan dulu F-nya itu positif. Boleh 0. Boleh 0. Tapi nggak pernah negatif. Dan tak naik. Monoton tak naik. Pada interval 1 tak hingga. Ini kenapa dari 1 aja? Karena deretnya juga dari 1. Jadi fungsinya juga dari 1 aja. Kalau deretnya mulai dari 5, dari suku kelima, ya ini juga dari suku kelima itu ya. Dari X-nya mulai 5. Nah, selanjutnya setelah ini diuji, aduh banyak pisan mana ingat gitu ya.
Ya udah, kalau hilang ingatannya jangan kuliah lagi di ITB. Kuliah di RSJ. Gitu ya. Makanya jangan hilang ingatannya. Setelah itu kita uji integral ini, integral tak wajar ini yang Kamis nanti bakal KBF. Kalau integral tak wajarnya konvergen, maka deretnya juga konvergen. Itu yang biasa dipakai. Bisa juga kalau deretnya tahu konvergen, integral tak wajarnya juga konvergen. Tapi yang biasa dipakai ini. Karena kita mau menguji deret, yang dipakai yang ini. Nah, perhatikan meskipun kekonvergenannya bersamaan, nilainya mah beda ya. Nilai integral dengan nilai deret beda. Cuma sama-sama konvergen. Jumlahnya berhingga. Oke. Ayo. Lanjut lagi meskipun udah pusing. Contoh. Jadi ini mah rumus, contoh gitu ya. Rumusnya nggak dibuktikan. Ini kalau mau buktinya kalian klik aja. Kalau senang bukti-bukti ya pindah matematik aja gitu ya. Kalau dulu namanya itu jurusan kering gitu ya. Kalian nyari duitnya susah. Integral untuk ini. Aduh, udah 26. Ini pakai uji jumlah terbatas yang tadi nunjukkan SN-nya kecil dari sesuatu, nggak bisa, nggak jalan. Pakai uji yang di depannya juga nggak jalan ini. Gitu ya. Harus pakai uji integral ini. Coba kita. Tapi kalau ketemu deret, ya kalian ketemu deret, itu rasa-rasa dulu. Ini menuju 0 nggak? Coba di sini pakai K jadi AK ya. AK sama dengan 1/K ln K. Limit ini K ya, K. Limit K menuju tak hingga 1/K ln K berapa? Ln tak hingga berapa? Ln tak hingga ya. Ln tuh naik terus. K-nya juga tak hingga. 1 dibagi tak hingga kali tak hingga. Oh, habis gitu ya. Ah, bangkrut. Jadi deretnya apa? Hah? Ah, kamu mah. Jadi deretnya apa? Bismillah. Takut diguyur lagi. Hah? Belum tahu. Kalau limit sukunya 0, nggak tahu mau deret positif mau deret nggak positif. Kalau limit sukunya 0 belum tahu, nggak bisa pakai itu. Sebenarnya kalau ini limit, seandainya ini limitnya 1/4 gimana? Kalau dihitung 1/4, maka deretnya kamu mah ragu-ragu yang keras, divergen gitu ya. Kalau bukan 0, divergen. Kalau 0, nggak bisa nentukan. Dan ini tadi 0. Oke, jadi saya balikan lagi. Ini 0, nggak bisa. Nah, kita akan pakai uji integral. Uji integral tuh rumus umumnya diganti dalam X. Oh ya, ini harus deret positif dulu ya. Mulai 2. Ln 2 udah positif. Ini K-nya positif. Ln K positif. Jadi ini deret positif. Kalau nggak disebutkan deret positif, potong 50%. Biarpun ke bawahnya benar semua. Harus nyebut. Boleh pakai simbol gini. Sebenarnya gini juga benar. Kalau nggak ada menulis deret positif atau AN-nya lebih besar sama dengan 0, itu dipotong 50%. Bentuk fungsi real, ganti N-nya dengan X. X-nya mulai berapa ngikuti deretnya? Kalau dari 2, ya ini juga dari 2.
Tuh ya. Nah, harus diperiksa, menyebalkan, periksanya banyak. Continue enggak? 1/x continue enggak? Continue, kalau x-nya bukan 0 kan, x-nya mulai besar 2. 1/x grafiknya nyambung mulai dari 2. Beta ke enggak. Ln continue. Jangan lihat di 0 kan, mulai 2. Mulai 2 grafik ln continue. Nyambung. Jadi dia fungsinya continue kali continue, hasilnya continue. Jadi kalau nggak tahu di ujian jelas F continue itu aja, ya. Kan kita mau menunjukkan detailnya kira-kira susah gitu, tulisnya jelas ini. Paling kalau dosennya sebel gitu, mana jelas itu susah gitu, ya biarin aja. Kemudian monoton turun nggak? Dibayang-bayangnya kalau monoton turun itu sebenarnya turunannya negatif. Tapi kita malas ngitung turunannya. Kita bayangkan ini makin lama makin kecil nggak? Makin kecil ya. Makin besar X-nya, dia makin kecil. Monoton turun. Udah jelas continue. Jelas monoton turun gitu ya. Kurung mudah gitu. Tulis mudah gitu. Padahal nggak bisa. Iya nanti dosennya, oh iya dia semester 1 mungkin udah mahir gitu. Dan tadi apa syaratnya? Harus continue, tak naik, positif. Oh positifnya juga udah dipenuhi ya. Positif ini. 1/x ln x. Nah maka kalau syaratnya udah dipenuhi, syarat ini, continue, positif, tak naik, kita hitung integral tak wajarnya. Tapi sekarang di soal kita dari 2 ya. Hitung integral tak wajarnya dari 2. Ini batas tak hingga diganti dengan huruf. Ini pakai substitusi apa substitusinya? U sama dengan ln x. Atau saya langsung yakin ya. Ini 1/x dx-nya d dari ln, turunan ln. Dia menjadi ln x. 1/u du. Jadi ln u. U-nya ini. Kalau Q menuju tak hingga. Masukkan dulu batasnya. Kalau Q menuju tak hingga. Ln Q menuju berapa? Hah? Tak hingga. Dilonkan lagi tak hingga. Ya tak hingga ya. Jadi hasilnya tak hingga. Nah jadi fungsi kita ini integral tak wajarnya divergen. Maka deretnya juga divergen. Samaan. Kalau ini tadi ada hasilnya angka, dia konvergen, deretnya juga konvergen. Tapi nilai deret dengan nilai integral nggak sama. Udah segitu dulu hari ini. Belum ada setengahnya ini dari bab ini. 1/3-nya juga belum mungkin. Ampun ya.